Oke, selamat malam para mahasiswa Teknik Industri Binus Online kelas TZDA. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam semuanya. Malam, Baik, Pak. hari ini kita khusus membahas untuk persiapan Anda menyelesaikan tugas kelompok 4 ya, TK4 nih. Baik, untuk nomor satu ini sudah saya cek kemarin nih. Satu A-nya sigma dari N sama dengan 3. Ini jarang N sama dengan 1 ya untuk kalau bentuknya fungsi seperti ini. Mungkin N sama dengan 2 ya. Sigma N sama dengan 3 sampai hingga seper N kali ln N. Ditanya uji kekonvergensiannya atau apakah daerah ini konvergen atau daerah ini divergen. Nah, sebelumnya saya udah kirim ke Anda ya, yang dari kelas LA05 yang program ganda komputer sains matematik itu lengkap bahan dari infinite series yaitu tentang direct convergen divergen. Betul nggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Sudah, Pak. Ya, Pak. baik. Jadi tentang eh, 4 kriteria tes ya, 4 kriteria tes atau uji ya, tes atau uji itu ada 4. Yang pertama adalah tes atau uji rasio. Rasio itu perbandingan ya. Rasio itu bentuknya sigma eh, semuanya sigma UN ya, sigma UN. eh, Terus di sini N-nya dari 1 sampai hingga atau dari 0 juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan limit, tes rasio itu limit dari N menuju tak hingga dari eh, UN plus 1 per UN. Jadi ini rasio, perbandingan ya, rasio. Yang rasio itu ini. Ya. Oke. Yang kedua adalah tes akar, tes atau uji. Tes akar atau uji akar. Jadi soalnya diketahui sama sigma UN juga ya. Ini sama given sama. Di sini gunakan limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN ya. Akar N dari UN. Yang ketiga adalah tes atau uji Rabe. Ini nama orang ya, Rabe. Ini menggunakan ini apabila tes rasionya gagal. Kalau tes rasio gagal gunakan tes Rabe. Jadi ini menjadi N dikali 1 dikurang rasio. 1 dikurang UN plus 1 per UN. Ya, ada N kali. Yang keempat, ini yang tes atau uji integral. Ya, ini yang kita bahas ya, integral. Yaitu menggunakan integral. Nah, ini N-nya ini jarang menggunakan 1 ya. Boleh bisa 2, 3, dan seterusnya sampai 3 dari fungsi X, dx. Jadi di sini dia mengambil UN. Jadi fungsi N itu adalah UN. Ya. Jadi fungsi X adalah UX. Jadi ganti X. Ya. Oke. Jelas maksudnya ini ada 4 kriteria tes atau 4 kriteria uji. Nah, di sini dimintanya uji atau tes ya, uji kekonvergensiannya. Jadi bukan konvergen aja ya. Yang dimaksud dengan uji kekonvergensiannya ditanya eh, bagaimana kalau daerah itu konvergen dan bagaimana daerah itu divergen gitu. Itu maksudnya. Dua-duanya ya, dua-duanya yang ditanya. Maka apakah daerah itu konvergen atau divergen ya. Nah, di sini
sigma UN. UN-nya mana nih? Halo? UN itu di belakang sigma. Sigma itu bacanya deret ya. Sigma itu sama dengan deret. Halo? Ini bacanya sigma. Iya, Pak. Ya. Sigma. Sigma itu bacanya deret ya. Jadi ini UN ya. Ini sigma UN. Jadi UN-nya ya. UN-nya sama dengan 1/n ln n. Kalau gitu, oh ini fungsi n ya. Fungsi n sama dengan UN, maka fungsi x apa? Sama dengan UX, sama dengan 1/x ln x. Halo, jelas nggak sih? Ini kan identik ya. Ini 1/n ln n jadi 1/x ln x. Halo? Iya, Ya. Pak. Nah, Ya, Pak. Ya, Pak. baik. Kalau sudah, kita gunakan nih tes integral. Ya. Tes integral. Oh ya, ini saya harus jelaskan dulu. Untuk tes integral, tes atau uji ya. Tes atau uji integral. Tadi bentuknya sigma. N-nya biasanya dari 2 atau 3 ya. 1 jarang ya. Sampai hingga dari UN. Nah, di sini tadi apa? Fungsi N sama dengan UN. Maka fungsi X adalah UX. Diganti ya. Kemudian kita gunakan tes integralnya adalah integral N dari 2 sampai tak hingga ya. Ini ya N-nya N kecil sorry. Ini baru kecil. N-nya dari 2 sampai N. Jadi yang di sini tadi harusnya N kecil sama dengan N ya. Ini. Ini harusnya N kecilnya sama dengan N besar. N besar itu angkanya numeriknya bisa jangan dari 1, mulai dari 2 biasanya ya. Jadi di sini sampai N-nya sama dengan 2 sampai tak hingga dari fungsi X dx. Nah, ya, fungsi X dx. Nah, kalau jawabannya ini adalah berhingga, ya, berhingga, jawabannya berhingga itu ada ya, termasuk 0. Maka ini deretnya adalah deret konvergen. Kalau nya berhingga dapat 5, 0, min 5, min 7 gitu. Berhingga ya. Nah, kalau jawabannya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deretnya divergen. Ya. Deret divergen. Jelas sampai sini? Halo? Ya, Pak. Pak. Ya. Nah, ini kita bahas di sini. Jadi tes atau uji ya. Tes atau uji integral. Jadi menggunakan integral ya. Yaitu integral dari n-nya. Nah, n-nya dari 3 sampai tak hingga dari fungsi x dx. Jadi integral n dari 3 sampai tak hingga fungsi x-nya berapa? 1/x ln x kali dx. Jelas sampai sini? Ya. Nah, ini ada lihat yang bisa kita gabung apa sih? Yang bisa kita gabung ini adalah dx dengan x pangkat 1 ya. Sehingga ini jadinya apa? Integral n dari 3 sampai tak hingga ini menjadi 1/ln x dx per x. Betul nggak? Nah, ini yang Anda tahu dx per x itu diferensial dari apa? Kalau ini kita misalkan dv, berarti kan dv sama dengan dx per x. Ya. Kalau kita integralkan, apa jadinya? Integral dv, v, integral dx per x adalah ln x. Ln X. Ln x tambah c. Tambah c-nya hilang, saya tulis ya.
Jelas ya? Halo. Ya. Ya. Sehingga ini terjadi integral n dari 3 sampai tak hingga menjadi ini seperlen x. Ini nggak pakai agama mutlak juga boleh ya. Yang len x saja. Jadi nggak bisa pakai agama mutlak. Boleh. Jadi ini D dari len x. Ya nggak? Halo? Ya. Nah, sehingga ini jadi N sama dengan 3 sampai tak hingga 3. Ini D ln X kali 1 kan D ln X per ln Lem X. X. Nah, ini bentuknya apa nih rumusnya? Kalau Anda lihat ini sama nggak rumus yang ini? Integral DU per U apa? Ada yang masih ingat? Jadi pada di SMA, integral DX per X ln H mutlak X. Jadi integral DU per U adalah ln H mutlak U tambah C, ya nak? Kalau tak tentu. Halo? Ya. Integral dari U per U adalah ln H mutlak U. Jadi berarti ini integral dari D ln X per ln X. Ln X-nya itu U-nya. Adalah apa? Ln dari ln X. Ln X. Harga batasnya berapa? 3 sampai tak hingga. Betul nggak? Ya. Ini kan DU per U kan ln U. Ini U-nya kan sebagai U. Ln U. Ya kan? Ya. Nah, ln dari harga mutlak ln X. Ln X. atasnya apa? Tak hingga. Ya. Hingga. Sehingga Batas atas kurang batas bawahnya ln dari ln X-nya ganti batas bawahnya 3. 3. Nah, Anda tahu ini adalah ln dari ln tak hingga berapa? Tak hingga Hingga. Sehingga kurang ln dari ln 3. 3. Ya. Nah, Anda tahu ln tak hingga berapa? Halo? Hingga. Tak hingga juga kan? Dan tak hingga itu besar. Di Ya. ln kan besar. Besar itu tak hingga. Dikurang ln dari ln 3 ini kecil. Jadi besar kurang kecil besar nggak tetap? Ya. Terbesar. Nah besar maka ini deret apa nih? Deret di Divergen. Divergen. Bergen. Betul. Jelas ya? Ya. Halo. Ya, Pak. Ada Ya, Pak. pertanyaan dulu ini untuk nomor 1 Pak. A. Any question so far? Halo. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Oke. Ya, Pak. Kita teruskan lagi. Berikutnya, nah ini. Apakah dari ini konvergen atau divergen? Nah, bentuk ini gimana? Ini kita menggunakan dalil banding. Sebetulnya dalil banding itu ada, saya terang sedikit dulu ya. Dalil banding ya. Dalil banding itu ada 5. Ya, ada 5. Ya, yang pertama dalil banding 1. Dalil banding 1 adalah deretnya itu konvergen, ya. Jadi jadi dia kan bentuk umumnya kan sigma UN. Ini yang ditanya ya, yang ditanya. Terus deret bandingnya kita gunakan namanya sigma VN. Ya, sukunya ini UN, ini yang ditanya dan ini yang deret bandingnya. Itu bagaimana kita dapatkan ini. Ya. Kalau yang pertama itu kita menggunakan sukunya yang kita bandingkan. Jadi suku pertama dari yang ditanya itu kalau kita bandingkan dengan deret bandingnya V1 itu kebanyakannya sama dengan sini. Ya, ini sama dengan, terus ini suku keduanya lebih kecil, suku ketiganya lebih kecil, ya. Ini sama dua-dua nih, ini V3. Sehingga ini kesimpulan dari sini apa? Suku ke N
kecil sama dengan Vn. Nah, biasanya ini deret banding deret bandingnya ini adalah deret konvergen ya. Deret konvergen. Konvergennya saya singkat dengan konverge ya. Konvergen. Oke. Karena Iya. ini konvergen ya. Ini deret banding ini jangan kita pakai nih ya. Karena deret itu sigma ya. Karena deret bandingnya ya, ini dari 1 sampai hingga konvergen, maka karena UN kecil sama dengan Vn ini, maka menurut dari banding 1 ini adalah deret yang ditanya UN adalah konvergen juga. Konvergen juga. Paham di sini? Halo? Tapi ini kita tidak pakai ya. Kita tidak pakai. Dari banding 1 kita tidak pakai. Karena ini khusus ceritanya konvergen saja. Kemudian dari banding 2 ini ceritanya tentang deretnya divergen. Jadi sama pertanyaan seperti ini juga, ditanya sigma UN-nya gimana kalau dari bandingnya kita ketahui. Di sini terjadi U1-nya sama dengan V1, tetapi ini terbalik. U2-nya kecil, terbalik ya, tetapi Besar. kecil ini besar dari V2. U3-nya besar dari V3, jadi dan seterusnya, maka UN besar sama dengan Vn. Nah, di sini deret bandingnya ya. Di sini deret bandingnya sigma Vn-nya, deret bandingnya adalah deret divergen ya, divergen. Nah, ini juga karena deret bandingnya. Karena deret bandingnya Vn ini adalah divergen, maka deret yang ditanya sigma UN, deret yang ditanya gimana? Divergen juga. Jadi sebanding ya. Sudah paham maksudnya? Halo? Iya. Jadi kuncinya ini ya. Yang dilihat itu suku ke N-nya kecil sama dengan Vn. Dari sini U1 sama dengan V1. Tapi U2-nya kecil, selanjutnya kecil semua. Yang pertama aja yang sama dengan. Nah, begitu juga yang kedua dari banding 2, yang pertama sama, tetapi berikutnya U2 besar dari V2, U3 besar dari U3, VU4 besar dari U4, sehingga UN besar sama dengan Vn. Kalau di sini ceritanya adalah apa tadi, konvergen, ya. Jadi kalau kena deret banding Vn itu kan deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Tapi untuk yang kedua yang diketahui itu deret bandingnya adalah deret divergen, ya, divergen. Karena deret banding divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jelas sampai sini? Halo? Iya. Tapi ini kita nggak pakai ya. Nanti kita pakai cuma dari banding 5 yang terakhir. Oke ya. Nah, ini baik kurang ini. Oke. Nah, yang berikutnya yang ketiga. Itu supaya dijelaskan. Dari banding 3 itu adalah ekspansi dari banding 1. Ya, dari banding 1 tadi apa? Dari banding 1. Dari banding 1 itu UN kecil sama Vn. Kalau di sini dia menggunakan perbandingan UN plus 1 dibanding dengan UN. Dibanding dengan Vn plus 1 per Vn. Gitu. Jadi karena di sini yang pertama tadi, yang pertama tadi adalah kecil sama dengan, di sini juga kecil sama dengan. Kecil sama dengan, sama ya. Kecil sama dengan. Paham? Ini sama enggak tuh? Modelnya sama. Jadi ini untuk dari banding. Jadi sama. Jadi kalau karena apa? Deret banding dari Vn-nya yaitu apa? Konvergen. Jadi 1 sama 3 itu konvergen, 2 dan 4 divergen ya. Konvergen.
maka deret yang ditanya UN konvergen juga. Tapi ini juga tidak dipakai ya, jarang dipakai. Nah, yang keempat sama ya, dari banding 4 sama 2 pasangannya. Jadi UN plus 1 per UN, ini pakainya. Sini juga VN plus 1 per VN. Tanda terbalik, kalau sedikit kecil sama dengan ini, besar sama dengan. Ini sama juga nih. Karena deret bandingnya, deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya sigma UN divergen juga, ya, divergen juga. Jelas sampai sini? Ini sekali lagi tidak kita pakai ya, untuk tahu aja ya. Nah, barulah kita masuk ke dalil banding 5 ya. Dalil banding 5 ya. Dalil banding 5. Ini ada sigma UN yang ditanya. Oh, sorry. Ya. Yang ditanya, ini dari bandingnya. Bandingnya adalah sigma VN. Nah, ini bisa dua-duanya. Ini lebih fleksibel ya. Jadi dari bandingnya bisa konvergen, yang ditanya konvergen juga. Ya. Terus deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi sebanding sama ya. Nah, di sini kuncinya adalah kita menggunakan limit N menuju tak hingga dari yang ditanya UN per VN nih. UN per VN ya. UN itu adalah yang ditanya, VN adalah dari suku deret banding ya. Nah, itu nanti kita pelajari caranya gimana menentukan deret bandingnya. Ini nilainya tidak boleh 0 dan juga tidak boleh tak hingga. Kalau sama dengan 0 atau sama dengan tak hingga, gagal. Dari banding 5 tidak bisa dikerjakan. Paham maksudnya? Halo? Iya, Pak. Jadi, dari banding 5 ini nilainya tidak boleh limit UN juta hingga UN per VN tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Kalau ini terjadi, baru jawab sini. Karena ya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, pakai AB ya. Kemungkinan pertama A karena deret bandingnya ya, deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya deret yang ditanya konvergen juga. Ini konvergen ya, itu sih. Yang B-nya jadi baku dua-duanya karena deret banding ya, sigma VN divergen, maka deret yang ditanya sigma UN adalah divergen juga. Jadi ini berlaku dua-duanya. Ingat dari banding 1 tadi konvergen saja. Dari banding 2 divergen saja. Dari banding 3 ekspansi dari banding 1 jadi konvergen. Dari banding 4 ekspansi dari banding 2 berarti divergen. Kalau sini apa? Dua-dua. Kalau ini konvergen, dari banding konvergen, yang ditanya deret yang ditanya konvergen juga. Karena deret bandingnya divergen, maka ya deret yang ditanya divergen juga, asal ini berlaku nih. Asal apa nih? Asal limit N juta hingga dari UN per VN-nya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, ini yang kita pakai ya. Terus selanjutnya, oke. Baru masuk ke soalnya. Itu teorinya dari ya. Ini cukup jelas soalnya. Saya ketik. Iya, Pak. Oke, equation ini. Ini kurang gede ya.
kurang gede, bisa dibesarkan. Geser. Ya, kita besarkan sedikit. Nah, tuh, lebih besar ya. Ya. Baik. Nah, ini sigma UN. UN-nya apa? UN-nya adalah 3N plus 7 per, gitu ya. Ini pangkat 3, ada pangkat 2, bisa juga ini. Ini N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N tambah 6. Nah, mencari deret apa untuk ini adalah suku. Ini suku dari deret banding ya. Suku dari deret banding. VN ya. Banding. Suku dari deret banding yaitu apa? VN ini. Ya, sukunya. VN-nya berapa? Yaitu kita ambil N pangkat tertinggi pada pembilang dibagi N pangkat tertinggi pada penyebut. Nah, berapa? N pangkat tertinggi pada pembilang berapa? N pangkat berapa nih? Yang kuning. Pangkat 1. N pangkat 1. Pada penyebut berapa? N pangkat? Pangkat 3. Ya, disederhanakan. Coba kalau disederhanakan jadi apa? N bagi N1, N pangkat 3 bagi N pangkat 2. Nah. Ya. Nah, inilah merupakan suku dari deret banding, ya, suku dari deret bandingnya. Jadi deret bandingnya N dari 1 sampai tak hingga dari Vn berarti sama dengan sigma apa nih? N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n kuadrat. Wah, ini dari apa namanya? Nah, ini ada lupa tadi nih. Tahu dari apa ini? Belum kita belum pelajari ya. Oke, saya tambah sini. Ini mesti tambah kopi. Oke, hari ini. Kita pindah ke mana tadi? Oh, sebelum dia. Apa adik juga mau ya? Baik. Wah, ada yang tangan kanan dong. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada ketentuannya yang kita belum pelajari di sini tadi deret P. Deret P atau disebut juga deret hiperharmonik. Hyperharmonik. Hyperharmonik ya. Sama dengan deret P. Yaitu ya sigma N dari 1 sampai tak hingga 1/n pangkat P. Ada P pangkat P. Oke, ini dari P. Jika P-nya kecil dari 1, maka deret divergen. Kecil dari 1, maka deret divergen. Sama dengan 1, juga divergen. Maksudnya ada dua kemungkinan. P kecil dari 1 atau P sama dengan 1. Kalau P sama dengan 1 juga deret divergen. Paham nggak ya? Halo? Iya. Jadi jika P kecil dari 1, deret divergen. Jika P sama dengan 1, deret divergen. Tapi kalau P besar dari 1, maka deret apa? Lawan konvergen. Lawan divergen, konvergen. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kita kembali ke yang tadi. Nah, Anda lihat sini P-nya berapa sini? Ini P-nya kan 1/n pangkat P. P-nya berapa? Berapa P-nya sini? 2. 2 ya. P-nya sama dengan 2. Berarti 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar enggak?
Lebih Iya. besar. Nah, menurut ketentuan sini jika P besar dari 1, maka deret apa nih? Konvergen. 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 Ya. Jadi karena ini P besar 1, maka Konvergen. deret konvergen. Ini konvergennya adalah deret apa nih? Deret apa namanya ini? Deret banding ya. Ini deret banding kan. Halo, yang sekuning ini deret banding ya. Ini adalah deret banding ya. Deret bandingnya adik konvergen. Nah, nanti kita cari deret bandingin dulu ya. Sukunya, setelah itu bentuknya apa? Deret P. Kalau deret P, ya deret lihat P-nya. Kalau P-nya besar dari 1 konvergen. Kalau kecil dari 1 divergen. Sama dengan 1 divergen. Ya. Ingat yang tadi? Ini. Jika P kecil dari 1 divergen. Sama dengan 1. P sama dengan 1 divergen. Kalau besar dari 1 konvergen. Dan ternyata sini 2. P-nya 2. 2 itu bagaimana antara 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. 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 Kalau lebih besar, deret konvergen. Konvergen. Kita gunakan sini dari apa? Banding 5. Jadi yang dari kelima dari banding itu yang kita pakai hanya dari banding 5 saja. 1, 2, 3, 4 tidak dipakai. Jelas maksudnya caranya lebih ruwet ya. Lebih apa namanya itu? Pusing ya. Jadi ini kita gunakan dari banding 5 yaitu apa? Limit N menuju tak hingga dari UN per Vn. UN adalah suku dari deret yang ditanya. Pn adalah suku dari deret banding. Dia ingat nilainya tidak boleh 0 dan tidak boleh. Ah, enggak. Jadi N menuju tak hingga. Kita masukkanlah. Mana ini? Ini UN-nya 3N plus 7 per panjang N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat ditambah 2N ditambah 6 ya, dibagi dengan apa? Nah, dibagi dengan Vn. Vn-nya jadi apa? Suku dari deret banding seper N kuadrat. Jelas sampai sini? Kalau ini supaya nggak bingung. Nah, jadi hasilnya apa nih? Ini adalah limit N menuju tak hingga. Kalau ini dibagi dengan seper N kuadrat, sama nggak dikali N kuadrat per 1? Sama. Ya, atau tulis 3N plus 7, ya, 3N plus 7 per N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat ditambah 2N ditambah 6 dikali N kuadrat per 1 enggak? Ya. Ya, dikali dengan gini. Sorry. Batiknya bingung jadi. Nah, gini. Ya. Sehingga ini jadinya apa nih? Ini sama dengan apa? 3N kuadrat plus 7N. Jadi limit N menuju tak hingga dari 3N kali N kuadrat berapa? 3N pangkat 3. Ya, 3N pangkat 3 ditambah 7 kali N kuadrat. 7N kuadrat. Nah, Dibagi N pangkat 3 tambah 5 plus N kuadrat tambah 2N plus 6. Nah, mencari limit untuk N menuju tak hingga dari suatu polinom per polinom, ini polinom bagi polinom apa? Tinggal kita lihat koefisiennya berapa? Pembilang koefisiennya berapa? 3. 3 ya. 3. Penyebut berapa? Kalau ada tulis 1. 1. 3 plus 1 berapa? 3. 3. 3 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya. Ya. Jadi ternyata limit UN per Vn-nya limit dari suku dari deret yang ditanya UN per Vn itu adalah suku dari deret banding sama dengan 3. 3 tidak sama dengan 0. 3 tidak sama dengan tak hingga. Nah, baru Anda jawab karena
Karena apa? Karena deret banding ya. Karena deret banding apa? Eh, Deret bandingnya apa tadi? Seper Super N. n kuadrat ya. Ya. Ya ini nih. Seper n kuadrat kan ini. Karena deret bandingnya ini nih, yang kuning ini. Sigma Vn sama dengan seper n kuadrat, kan enggak? Ya. Ya, karena deret bandingnya ini dari apa? Konvergen, kan enggak? Konvergen, maka apa? Maka deret yang ditanya, yang UN-nya, apa tadi? Deret yang ditanya tadi soalnya 3N sigma dari 3N plus 7, 3N plus 7 per N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat, apa tadi? Tambah 2N tambah 6 ya. Tambah 2N tambah 6, apa? Konvergen juga. Konvergen. Ini karena ini konvergen juga. Sudah jelas sampai sini? Halo? Iya. Ya, Karena jelas. deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga, ya. Karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Bisa jelas sampai sini? Dari Iya. 5. Jadi Yang dari 5 dari banding itu yang kita pakai dari banding 5 saja, karena dia mewakili dua-duanya, bisa dua-duanya. Nah, begitu Kak, kalau karena deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi sama ya, konvergen, divergen. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Slide sebelumnya, Pak. Oke, baik, kita balik sebelumnya ini. Nah, itu tadi dapat 3/1 itu dari apa? 3N plus N pangkat 3 itu Kak, Pak? Hmm, yang 3, mana? 3N pangkat 3 per N pangkat 3 itu ya? 3N pangkat 3 itu datangnya dari 3N plus 7 dikali N kuadrat. Kan Iya. ini dibagi pecahan seper N kuadrat menjadi kali, pembaginya dibalik nggak? Iya, betul. Maksud saya yang tadi pembilang sama penyebut tadi Oh, menjadi 3/1 itu dari 3/1 boleh dari ini khusus untuk N menjuta hingga polinom dengan polinom, kita tanya N pangkat berapa tertinggi pada pembilang? N N pangkat pangkat 3. 3. Harus sama. Kalau tidak ada pun misalnya di atasnya N kuadrat, di bawah N pangkat 3, jadi kita ambil adalah N pangkat 3 ya. Walaupun tidak ada, jadi saya contoh sini misalnya. Misalnya ada gini. Limit dari N menuju tak hingga, sini N 5N kuadrat ditambah 7 misalnya. Per 3N pangkat 3 tambah 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Kita tanya, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3 enggak? N pangkat 3. Ya. Di sini N kuadrat kalah. Artinya di depannya ada N pangkat 3 enggak? Halo, ini boleh enggak saya tulis gini? Limit N menuju tak hingga dari, karena enggak ada N pangkat 3, tertulis ini 0 kali N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat ditambah 7. Per 3N pangkat 3 tambah 2N kuadrat tambah 6N tambah 1. Nah, N pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut N pangkat 3. Koefisiennya berapa? Halo? 0,3. Jadi tetap ini limitnya, tulis ya, limit dari N menuju tak hingga dari apa? Ini koefisien pada pembilang 0, penyebut berapa? 3 kan? 3. 0 bagi 3 berapa? 0. Enggak, itu jawabannya. Jadi bukan N kuadrat ya, tapi kalau N pangkat tertingginya antara pembilang dan penyebut N pangkat 3, pembilangnya harus tulis juga N pangkat 3-nya, tapi koefisiennya 0. Paham? Atau kebalikannya juga sama. Kalau saya balik ya, saya balik nih. N menuju tak hingga, kita balik ya. 3N pangkat 3 tambah 2N kuadrat
tambah 6N plus 1 per 5N kuadrat ditambah 7 misalnya. Nah, kita tanya N pangkat berapa tertinggi? 3. N pangkat 3. Kita kasih stabilo ya, N pangkat 3. Penyebutnya N kuadrat kalah kan? Jadi di atas ada N pangkat 3, salin aja. Tambah 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Nah, yang di penyebut nggak ada, ditulis 0. 0 kali N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat tambah 7. Kita tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien? Harus sama ya, pangkat 3 dengan pangkat 3. Walaupun yang nggak ada tuh 0 koefisiennya. Ini hasilnya apa? Koefisien pembilang? Ya, ini 3. tulis limit N menuju tak hingga dari koefisien pada pembilang 3, penyebut 0. 0. Sehingga bagi 0 apa? Ini limit loh, ini limit, hati-hati. Kalau 3 bagi 0 tak terdefinisi. Tapi kalau Tak hingga. jauhnya tak hingga, betul. Tadi yang 5N pangkat 2 plus 7 bisa menjadi 0 kali N pangkat 3 Iya gimana? dong. 0 kali N pangkat 3 kan 0 juga kan, hilang deh. Oh, intinya kita harus menyamakan Menyamakan, itu betul. ada yang Jadi pangkat 3 gitu kah? pembilang misalnya N kuadrat tertinggi, penyebut N pangkat 3, harus dua-duanya N pangkat 3 yang tertinggi kita ambil. Harus kita tambahkan gitu ya? Ya, ya. Dan itu datangnya dari karena pengen menyamakan saja ya? Ya, betul. Oke. Bagaimana saudara-saudari? Cukup jelas? Angka nolnya Pak dari mana Pak? Gimana? Angka nolnya tadi itu. Iya, nggak ada. Kalau nggak ada kan kita kasih koefisiennya 0. Hmm. Coba dikalian 0 kali N pangkat 3, 0 nggak? Iya. Berarti hilang kan? Nol. Tinggallah 5N kuadrat plus 7. Kan kembali ke semula. Itu kan yang penyebut yang ini. Sama juga kan? Kembali ke semula lagi. Ini kan nggak ada sebenarnya. Ini juga nggak ada kan? Kalau nggak ada gitu berarti koefisiennya harus kita Koefisiennya kasih 0. kasih 0 ya? Ya, betul. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya teruskan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita terus. Nah, ini yang direct berseling namanya. Saya terangkan lagi nih. Direct. Ini saya tambah ya. Sebelumnya. Jadi ada namanya direct berseling. Tandanya sepertinya berselang-seling itu adalah tandanya. Disebut juga deret berayun, disebut juga deret berganti tanda, bisa plus min, ya bisa plus min, bisa gak min plus, ya bisa. Nah, bentuk umumnya adalah sini berbentuk sigma N dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1. Bisa gak sini min 1 pangkat N? Boleh juga. Kalau min 1 pangkat N plus 1, N-nya 1, min 1 pangkat 1 tambah 1, 2, genap plus. Ini plus duluan. Tapi kalau min 1 pangkat N saja, satunya tidak ada sini. Min 1 pangkat N, min 1 pangkat 1, pangkat 1 ganjil berarti min depannya. Seperti di bawah nih. Ya. Ini dikali dengan UN, suku ke N nih. Ya, ini yang disebut deret berseling, deret berayun, deret berganti tanda. Oh ya, satu lagi namanya bahasa Inggrisnya alternating alter ya, alternating series. Series itu artinya deret ya, alternating series. Ini bahasa Inggrisnya. Ya. Ini di bahasa Indonesia deret berseling, deret berayun atau deret berganti tanda. Ini ada 2 syarat. Syarat pertama adalah diambil suku positifnya
suku positifnya. Jadi yang tanda depannya min plus atau plus min, kita hilangkan. Kita ambil suku positif, ini namanya suku positif ya. Ini suku positif. Ini harus turun monoton. Turun monoton. Turun monoton itu kalau kita gambarkan, kalau ini adalah asintot, sumbu ya atau asintot, grafiknya itu adalah mendekati turun. Kalau di atas, itu namanya naik monoton. Paham maksudnya? Halo? Ya. Ya, ini adalah turun monoton, ya, turun monoton. Pertama, turun monoton. Yang kedua adalah limit suku positifnya, limit UN-nya, menuju tak hingga dari suku positifnya ini harus sama dengan 0. Jadi kalau dia naik monoton, gagal udah, enggak, tidak konvergen ya. Nah, begitu juga kalau ini turun monoton, terus limit UN-nya tidak 0, juga gagal juga. Jadi tidak mungkin konvergen ya. Jadi konvergen itu terjadi kalau UN suku positifnya ini turun monoton, limit N tak hingga dari suku positif UN-nya sama dengan 0, maka deret berseling ini, deret ini jangan bikin deret ya. Nanti kalau bikin deret sigma, bacanya apa? Deret. Salah ya. Jadi deret dari ini, min 1 pangkat M plus 1 UN ini adalah konvergen. Kapan dia konvergen? Kalau dia memenuhi dua syarat ini. Syarat pertama adalah suku positif UN-nya turun monoton, limit dari suku positifnya sama dengan 0, maka deret berselingnya ini, deret berseling, deret berayun, deret berganti tanda atau alternating series konvergen. Sudah jelas? Ya. Kuncinya itu ya. Halo? Mungkin kalau Anda udah baca yang videonya sama apa whiteboardnya yang saya kirim sebelumnya, ada kan itu? Saya udah kirim ke Anda kan yang banyak itu. Whiteboardnya ada berapa, terus sama video-videonya juga. Link videonya, ya, link videonya sedikit. Yang ada di YouTube. Alright? Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, jadi tandanya deret berseling itu ada tanda di depannya apa? Min 1 pangkat M plus 1 atau min 1 pangkat M. Kalau min 1 pangkat M plus 1, kalau N-nya pertama 1, 1 tambah 1 kan 2. Min 1 pangkat 2 berapa? Plus 1. Jadi ini plus min. Tapi kalau min 1 pangkat N, ya, kalau min 1 pangkat N itu menghasilkan min dulu. Karena min 1 pangkat 1 min. Jadi min plus. Paham ya? Ya. Nah, ini artinya apa? Suku positifnya apa? Tulis ini. Suku positifnya adalah UN, ya. Sorry. UN-nya berapa? N plus 1 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Ya enggak? Ya. Hilangkan tanda min 1 pangkat M plus 1 atau min 1 pangkat N. Dihilangkan. Nah, yang pertama, coba Anda lihat. Maaf Pak, Ya, untuk minnya kenapa dihilangkan Pak? kan kita mau ambil suku positif, berarti tanda-tanda itu, ya, tangan dulu. Ini maksudnya gini, kalau min 1 pangkat N, artinya kalau yang pertama apa? Min 1 Negatif. pangkat 1 berapa? Min enggak? Min Min 1 kan? 1. Berarti Ya. tanda yang min enggak? Iya betul. Nah, ini menyebabkan nanti min plus. Tapi kalau sini min 1 pangkat N plus 1, ini menghasilkan min 1 pangkat 1 tambah 1 adalah min 1 pangkat 2 enggak? Hasilnya apa? Plus 1 ya? Plus. Berarti ini Iya. plus min. Halo? Iya. Jelas sampai sini? Berarti yang kita pakai hanya plusnya saja gitu ya. Yang kita ambil adalah suku positifnya. Jadi ini yang menyebabkan min plus ini kita hilangkan seolah gitu. Ya. Oke. Oke. Jelas ya? Jadi di sini
Maka kita nyatakan sini suku positifnya N plus 1 per 2N plus 1 pangkat N. Coba kalau kita jabarkan ini apa nih? Ini sama kalau N-nya, Kan kuat. kalau Kuat. yang pertama 1 tambah 1 per sorry, ini deretnya ya. Deretnya jadi 1 tambah 1 per 2 kali 1 2 tambah 1 kurung pangkat 1 ditambah 2, N-nya 2, N 2 tambah 1 per 2 kali 2 4 plus 1 pangkat 2 tambah dan seterusnya. Apa hasilnya ini? Ini 2 per 3 kan? 2 per 3 pangkat 1, satunya tidak ditulis betul ya. 2 tambah 1 3, 4 tambah 1 5 pangkat 2 dan seterusnya. Kalau saudara-saudari perhatikan, deret ini makin lama makin besar atau makin kecil? Hasilnya mengecil, Pak. Ya, ini 2 per 3. Ini kalau kita, ini kan 3 koret 9, 9 per 25. 9 per 25 itu kalau kali 4, 0,36 nanti. Ini 2 per 3 ini 0,66. Gitu enggak? Iya. 67 ya gitu, kita bulat. Tambah ini dari apa? 9 per 25 kali 4 36 per 100. Kan gitu kan? Jadi kalau kita lihat perhatikan ini ilustrasinya aja, ini sebenarnya nggak perlu ditulis ya. Ini diburam aja. Ini sukunya makin lama makin kecil atau makin besar ya? Makin kecil. Makin kecil. Ini yang kita sebut turun monoton. Jadi suku positifnya ini turun monoton. Ya, yang ininya nggak usah ditulis ya, ini di buramnya yang kotak hijau. Paham maksudnya? Halo, ini kasih panah, turun monoton. Artinya sukunya makin lama makin kecil. Ya enggak? Ya. Halo? Ya, Pak. Nah, kemudian ini suku positifnya. Sekarang limit dari suku positifnya apa? UN. Berarti limit dari N menuju tak hingga dari UN-nya berapa? Yang suku positifnya. N plus 1 N plus 1 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Ini tadi turun monotonnya. Limit itu kalau pangkat N bisa keluar dari limit enggak? Halo? Saya kasih kuning Bisa, ya. Pak. Pangkat N itu boleh keluar enggak dari limit? Boleh. Jadi ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari N plus 1 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Ya kan? Halo? ya Nah, tadi kita ada pelajari limit N pangkat 1 ini N menuju tak hingga dengan 2N. Ini sama. Berarti ini kalau sama tinggal kita bagi ya ini jalan cepatnya. Berapa tuh hasilnya? Halo? Ini koefisiennya berapa? Sat- Atau mutus limitnya boleh. Limit dari N menuju tak hingga dari apa nih? Ini 1 per N. Satu per Koefisien dua. N 1 di bawah berapa? 2. 2 2 pangkat N. Apa tuh? Setengah itu ya, kalau mutus limit boleh. Limit N menuju tak hingga dari setengah itu 0,5 pangkat tak hingga. Betul nggak? N-nya tak hingga kan? ya 0,5 pangkat tak hingga berapa? 0,5 pangkat 2 berapa? 0,25. 0,5 setengah itu 0,5 pangkat 3 0,100 pangkat 3 0,125. Kalau pangkat 4 0,0625. Makin lama makin kecil nih deh 0,000 ya enggak? Oh. Kalau ini Sama dengan nol. hasilnya nanti hasilnya 0,0000. Wah, angkanya di ujung langit. Ya kan? Berarti ini mendekati apa? 0. Nah, hingga. Ya, sama dengan 0 aja kan. Kan gitu kan? 0,0000 angkanya di ujung langit nggak kelihatan. Berarti 0 kan? Halo? Ya, Pak. Ya. Karena ini, oh ya, ini adalah deret Besseling. Ini ada yang soal ini adalah deret apa?
Ini adalah merupakan deret berseling. Nama lainnya apa tadi? Deret berayun, deret Berayun, berganti tanda, berganti atau tanda. alternating series. Ya, nak? Ya. Nah, dia memenuhi dua syarat nih kan. Suku Betul. positif dari UN-nya turun monoton, sukunya makin lama makin kecil, dan limit UN-nya 0, maka apa? Tentunya apa? Konvergen. Maka apa? Divergen. Maka deret. Deretnya Ini konvergen. deretnya itu saling. Deretnya itu -1 pangkat N plus 1 dari apa? Satu atau N plus 1 per 2 N plus 1 kurung pangkat N. Apa sini? Konvergen. Konvergen, betul. Konvergen. Mengapa konvergen? Karena dia memenuhi dua syarat tadi. Ya kan? Halo? Ya. Jelas sampai sini? Ya, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, dibatasi. Ya. Alright? Ya, Pak. Oke. Jadi ini cara gitu ya. Sudah paham ya? Teori tadi saya jelaskan, ini prakteknya seperti itu. Ya. Ya ini mau tulis boleh aja, atau nggak ditulis langsung, ini makin kecil berarti ya turun monoton. Gitu aja. Lanjutkan berikutnya. Nah, ini baru. Nggak tahu di SMA apa dan apa? Gareth McLaurin, Taylor. Halo, Ya. pernah apa nggak Gareth? Gareth McLaurin dengan Taylor? Udah lupa, Pak. Lupa ya. Oke. Gareth Taylor dulu ya. Gareth Taylor, dia menemukan ya Bapak Taylor, ya kan? Yaitu fungsi X sama dengan fungsi A atau satu bilangan A ya. Ditambah serba satu. Fungsi aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Tambah serba 2. Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial dari X min A pangkat 2. Ditambah serba 3. Turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial kali X min A pangkat 3 serba 4. Ah, 4-nya jangan 4 Romawi ya. 4-nya dikurung kali A fungsi turunan keempat dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4 dan seterusnya. Sebetulnya turunan ketiga tadi ya, turunan ketiga dari fungsi A itu boleh tulisnya gini. 3-nya dikurung dari fungsi A. Jelas? Ya. Turunan kedua boleh gak? Ya, turunan kedua berarti F 2-nya dikurung dari fungsi A. Ya. Halo. Oke, Pak. Ya. Ya, jadi boleh. Nah, ini adalah deret Taylor. Maksud dari faktorial tadi gimana, Pak? Faktorial. Ya. Faktorial itu faktorial. Jadi faktorial itu misalnya 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Diperkalikan ke angka sebelumnya semua gitu ya. Ya, angka paling Ya. besar itu angkanya sendiri, 5 sendiri. Itu makin kecil sampai 1. Nah, ini boleh 5 faktorial juga boleh ditulis 5 dikali 4 faktorial. Jadi ini kan 4 faktorial. Nah, 5 kali 4 faktorial boleh kan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Bolehkah ditulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial? Yang terakhir ya itu. 2 faktorial 2 kali 1. Jelas maksudnya? Ya. Itu bisa juga ditulis 20 kali 3 faktorial boleh, Pak? Oh ya, itu hasilnya kalau dihitung ini adalah 6 kali 5 30 120 ini kan hasilnya. Ya kan? Kalau Ya.
Nah, perlu diketahui juga 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial? 1 faktorial mungkin 1 kali 0 gitu Pak ya. Bukan. Kita tahu kan n faktorial adalah n kali n min 1 faktorial. Jadi kalau 5 faktorial adalah 5 kali 4. 5 kalau 1, 4 sini. Ini nih. 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial. Jadi kalau n faktorial, n kali n min 1 faktorial. Ya kan? Halo? Oh iya. Nah, kalau gitu, berapa n min 1 faktorial? N min 1 faktorial adalah n faktorial Dibagi. dibagi n. Ya, nah? Iya. Jelas sampai ini? Nah, sekarang coba masukkan n-nya 1. Kita ambil n-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus yang terakhir ini. Yang kotak kurung hijau. Apa tuh? 1 kurang 1 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. 1 kurang 1 berapa? 0. 0. 0 faktorial sama dengan 1 faktorial bagi 1. 1. 1 faktorial. Kan? Halo? Ya. 1 1 faktorial bagi 1 kan 1 faktorial. Ya. Berarti benar bahwa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Iya kan? Sudah jelas? Halo? Yes. Oke. Nah, tadi yang ini. Ini adalah Dirac Taylor. Kemudian Dirac Taylor ini untuk A-nya tidak sama dengan 0. Ya. Tidak sama dengan 0. Nah, kalau A-nya 0 itu disebut Dirac Taylor. Sorry deh. Salah. Kalau A-nya 0 disebut Dirac Max-Laurin. Ya. Kalau tidak 0 itu Dirac Taylor. Tidak sama dengan 0 Dirac Taylor. Tapi kalau nya sama dengan 0 disebut Dirac Max-Laurin. Ini nama orang ya penemunya. Dirac Max-Laurin. Ini untuk A-nya sama dengan 0. Maka ini menjadi fungsi X sama dengan fungsi 0. Ya 0 ya. Fungsi 0 ditambah. Nah ini kalau mau pakai angka boleh. Ini aksen itu adalah 1 dikurung A-nya ganti 0 plus 1 faktorial. Kemudian X kurang 0, X ya kan? X pangkat 1 ditambah turunan kedua apa? 2 dikurung dari A-nya ganti 0 plus 2 faktorial. X kurang 0, X kurang 0, X di pangkat 2. Ditambah turunan ketiga, 3 dikurung, ya kan? Dari 0 per 3 faktorial, X pangkat 3. Turunan keempat, ya, sama 4 dikurung dari 0, A-nya ganti 0 per 4 faktorial, X kurang 0, X pangkat 4. Dan seterusnya. Sudah jelas? Nah, yang kita pakai sini Dirac Max-Laurin. Dasarnya adalah Dirac Taylor. Mungkin Anda tahu nggak? Dirac Taylor ini berasal dari apa? Sampai turunan pertama, ini ya kasih burung kuningnya, kotak kuning. Ini adalah kesamaan garis singgung asal usulnya. Ya. Ini asal usulnya adalah kesamaan garis singgung. Halo. Oke, Pak. Bisa kan enggak kesamaan garis singgung Y kurang Y1 sama M gradien kali X kurang S1. Ya, nanti kalau waktu cukup saya terangkan ya. Sebetulnya tidak masuk ke situ ya, tidak apa-apa. Ya, sebetulnya dari sana. Sampai sini jelas? Oke, sekarang kita lihat sini. Tentukan Dirac Max-Laurin dari fungsi X sama dengan sin X. Gunakan 5 suku pertama yang tidak 0 untuk mencari pendekatan nilai sin 3. Berarti X-nya ganti 3. Maksud. Sin 3 artinya sin X, X-nya ganti 3. Petunjuk gunakan pembulatan 3 angka penting atau 3 angka di belakang koma. 3 angka penting itu maksudnya 3 angka di belakang koma. Jelas ya? Jadi kita mulai. Fungsi X sama dengan sin X. Maka
Ganti X-nya 0. Fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 berapa? Halo? Sin 0, 0 kan? Kalau cos 0, 1. Ya enggak? Sin 0, 0. Cos 0, 1. Jelas? Kalau cos 0 adalah 1. Ya. Oke, selesai. Turunan pertama. Namanya kekurung gitu ya. Dari fungsi X adalah apa? Turunan sin apa? Cos X. Maka turunan pertama dari fungsi 0 adalah cos 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, baru 1 kan yang minta 5 suku tak 0. Yang 0 itu menghilangkan sukunya tuh justru ya. Turunan kedua dari X adalah turunan cos apa? Min sin. Ya, turunan cos min sin X. Maka turunan kedua dari fungsi 0 adalah min sin 0. Sin 0, 0. 0 kali min 0. 0 juga. Ya kan? Sin 0, 0. Dikali min 0. Nggak ada min 0, ya, jadi 0 juga. Turunan ketiga dari fungsi X adalah min dari turunan sin. Min tetap min. Sin turunannya cos X. Maka turunan ketiga dari fungsi 0 adalah min cos 0. Cos 0 1. Min cos 0 ya min 1. Ah, baru 2 kan? Dia minta 5. Ya, minta di 5 suku pertama yang tidak 0. Ya. Turunan keempat dari fungsi X adalah min dari turunan cos apa? Min sin. Ingat nih, turunan cos min sin. Min kali min apa? Plus. Plus. Ini hasilnya plus sin X. Ya. Plus sin X. Plus sin X. Maka turunan keempat dari fungsi 0 adalah sin 0. Sama dengan 0. Balik lagi ke sempurna nih. Kalau coba perhatikan ini sin X. Ini hasilnya sin X. Sama? Maka deret Nassar ini sistem periodik. Jadi berarti dia kembali ke semula lagi. Ulang lagi tuh. Karena ada terjadi ulangan yang sama. Ketemu lagi sin lagi. Ulang lagi. Paham ya? Dan terus sekali lagi. Turunan kelima. Jadi diulang lagi yang begini. Tapi ini turunannya menambah terus ya. Turunan sin adalah cos X. Maka turunan kelima dari fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Nah, baru 3 ya. Yang tidak 0 baru 3. Turunan ke-6 Min 1. dari X. Turunan cos apa? Sin Min X. sin. Ya ulang di atas nih. Turunan cos min sin. Bisa lihat di atasnya. Nol lagi hasilnya, Pak. Hah? Hasilnya Turunan kelima dari fungsi 0 adalah min sin 0. Min sin 0. Sin 0, 0 kali min 0. Ingat, 0 itu menghilangkan sukunya. Terus, ikut saya. Oke. Loh. Oke. Turunan ke-7. Ya, turunan ke-7 jadi F dari 7 dari X berapa? Jadi kita terakhir itu adalah turunan ke-6 min sin. Turunan ke-7 min sin turunannya cos. Jadi min sin jadi min cos ya kan? Misalnya min cos X. Ya, min cos X. Maka turunan ke-7 dari fungsi 0 adalah min cos 0. Cos 0 nilainya 1 kan? 1 kali min 1. Nah, sudah berapa tuh? Halo? 1, 2, 3, 4 ya. Ini minnya 5. Turunan ke-8. Lumayan juga nih. Min dari turunan cos apa? Min sin. Min sin. Ya. Min kali min Plus. plus sin X. Balik lagi ke semula lagi nih. Maka turunan ke-8 dari fungsi 0 adalah sin 0. Sin 0 adalah 0. 0 itu menghilangkan suku ya. Hilang suku. Turunan ke-9 dari X adalah turunan sin apa? Cos. Cos X. Maka turunan ke-9 dari fungsi 0 adalah cos 0. Adalah
Satu. Satu. Nah, udah 5? Udah. Berarti kita sampai yang ke 9 ya sukunya. Ya. Jadi baru sini jawab Deret Metz-Laurin, ya. Deret Metz-Laurin adalah, ya. Nah, kita salin dulu. Fungsi X adalah fungsi 0 ditambah serba 1, apa tuh? Turunan pertama dari fungsi 0 per 1 faktorial pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial serba 2 X kuadrat. Serba 3 apa? Turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Tambah turunan keempat, turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Tulis sampai turunan 9, Pak. Ya, betul. Turunan kelima dari fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5. Sampai 9 betul. Turunan ke-6 fungsi 0 per 6 faktorial X pangkat 6. Turunan ke-7 dari fungsi 0 per 7 faktorial X pangkat 7. Terus tambah, ya. Turunan ke-8 fungsi 0 per 8 faktorial X pangkat 8. Terakhir turunan ke-9 fungsi 0 per 9 faktorial X pangkat 9 dan seterusnya. Jelas? Karena sampai turunan ke-9 mendapatkan 5 suku tak 0, maka ya harus sampai 9. Sampai sini jelas? Ya. Oke. Ya, Pak, jelas, Pak. Sekarang nilai yang tadi yang ini kita substitusi ya. Sampai sini ya. Kita substitusi coba. Yang fungsi nolnya berapa? Fungsi nolnya 0 ya. Oke. Fungsi X-nya tadi apa deh? Kan soalnya fungsi X sama dengan sin X. Jadi fungsi X boleh ganti sin X, ganti sin ya. Fungsi X sama dengan sin X. Jadi yang fungsi X-nya ini kita ganti dengan sin X. Sin X sama dengan fungsi nolnya. Halo, fungsi nol berapa? Halo, 0. Ditambah, kemudian fungsi aksen nolnya. Fungsi aksen nolnya 1. Serba 1. 1 per 1 faktorial X pangkat 1. Berikutnya pasti 0. Selang-seling tuh. Tidak 0. 0, tidak 0. 0 lagi. 0 per, ya nak, coba lihat. Selang-seling kan tadi. Iya. Ya, 0 lagi nih kan. Turunan keduanya 0. Di turunan keduanya 0 per 2 faktorial X kuadrat. Nah, berikutnya tidak 0. Min 1, Pak. Apa? Min 1 ya. Yang Ya. ketiga adalah min 1. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Berikutnya pasti 0 gitu. 4 faktorial X pangkat 4. Berikutnya berapa? Yang kelima. Yang kelima ini apa? 1 ya. 1, ya. 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Yang keenam pasti 0 per 6 faktorial X pangkat 6. Yang ketujuh Yang ketujuh min 1 ya. Yang ketujuh Ya. min 1 per 7 faktorial X pangkat 7. Yang ke-8 pasti 0. Dan 8 faktorial X pangkat 8. Yang ke-9 1 ya. 1. Yang ke-9 terakhir 1 per 9 faktorial X pangkat 9 dan seterusnya. Nah, kita coret deh ya. Ini yang 0 ini kita coret ya. Ini coret. Yang 0 coret. Jadi kita tidak lihat lagi. Betul enggak? Yang 0 coret semua. Paham? Ya. Jadi tinggal yang tidak 0. Apa yang tidak 0 sini? Maka sin X sama dengan apa? Halo? 1 per Nah, ini 1 kali X per 1 faktorial. Kita tulis ini dulu ya. Terus ini apa? Min. Itu ya. Min. Min 1. Min X pangkat 3 per 3 faktorial. Terus ya, tambah X pangkat 1 kali X pangkat 5. X pangkat 5 per 5 faktorial.
Sudah itu min. S pangkat 7 per 7 faktorial plus pangkat 9. Pangkat 9 Pangkat 9 per 9 faktorial. Berikutnya min nih. Gitu ya. Jadi tandanya pasti selang-seling nih. Plus min, plus min, plus min. Paham? Walaupun sini saya tulisnya plus ya. Tulisnya min. Ya nah. ya Pak. Nah, sekarang baru masuk kan. Yang minta kan nilai apa tadi minta? Sin 3. X-nya ganti 3. 3 radian ya. Bukan derajat loh. 3 radian. Hati-hati dalam radian. Berarti sini ya sampai sini kan nah, sekarang kita ganti X-nya 3 radian. Berapa? 3 per 1 faktorial berapa? 1. 1. Min, ini 3 pangkat 3 per 6. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. 6. S pangkat 5, 3 pangkat 5 per 5 kali 4 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1. Ini 3 pangkat 7 per apa? 7 kali 6 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus ditambah S pangkat 9, 8 3 pangkat 9 per panjangnya itu apa nih? 9 kali 8 kali 7 kali kali 7 5 kali kali 6 2. kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini min titik-titik. Kan gitu kan? Ya, Oke? ya Pak. Memang ini yang sabar ya. Oke. Nah, jadi hasilnya apa nih? Sin 3 adalah, ini 3 bagi 1, 3 ya. Ya. Jadi sin 3 sama dengan 3, ya kan? Terus min. Nah, ini 3-nya bisa cari 1 ya? Bisa. 3 cari 1, ditinggal berapa? 2 ya? Ya. Nah, 2-nya bisa cari lagi. 3, bukan. Ini 3 pangkat 2, sorry. Bukan, ini 3 pangkat 2 berapa? 9 ya? 9. Ini 2 sini. 3 pangkat 2, 9. 9 per 2 ya? Ya. Jadi kurang 9 per 2. Terus apa lagi? Ya. Berikutnya. Kita lihat berikutnya apa tadi? Yang ini 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 4, 81 kali 3. 381 kali 3, 243 ya? 243 ya? Ya. 2 plus 243 per itu berapa tuh? 243 berapa? 120. Ya, 120 tadi ya, 120. 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 plus 120. Terus 3 pangkat 7 berapa? Ini 2 pangkat 5. Ini kali 4 lagi nih. Kali 4. Atau ya. 3 pangkat 7 berapa? Halo? 3 pangkat 7 itu kan sama dengan 3 pangkat 5 kali 3 koran enggak? 2180. 5 tadi dapatnya itu 243 dikali 9. Nah, 9 kali 7 ya enggak? 2187 Pak. Hah? 2187. 2187. Ya. Jadi 2187 dibagi dengan berapa tadi? 7 faktorial. 5040 salah. Coba hitung betul enggak? 5040. Ya. 5040 betul. Tambah. Nah, 9 3 maksudnya kali 4 lagi nih. Ini kali 4 lagi. Coba kali 4 berapa? 4 7 28, 4 kali 8 32 34, 4 kali 1 4 tambah 37, 4 kali 28. Betul ya, nih? 8748 per. Nah, ini 9 faktorial terakhir adalah 362880. 80. Betul ya? Yang Betul. ini kan titik udah.
Paham di sini? Halo? Paham. Sehingga sin 3-nya adalah sama dengan, nah, jadi 3 terus 9 bagi 2, 4,5 itu ya. Nah, ini Iya. 243 bagi 120 adalah 2,0 desimal ya. Iya, 25. 25, betul ya. Min ini dibagi 2187 bagi 5040 0,4339. 0,392 857. Ya, ini dibagi 0,05424107 kurang titik-titik. Ya nak? Halo. Iya. Nah, terakhir kita cari sin 3 itu dapatnya berapa? Dapatnya adalah 0,1453 Ya minta 3 apa? 3 angka penting, 3 desimal, 3 angka dengan koma gitu. Nah, ini. Kita lihat angka di belakangnya. Kalau 5 ke atas dibulat ke atas, ternyata ini 3, ini buang ya. Iya. Dapatnya sin 3-nya adalah 0,145. Oke? Coba. Jelas sampai sini? Jelas. Iya. Halo. Iya, Pak. Jelas. Ini saya hapus. Ini buram aja tadi ya. Inilah jawabannya. Sin 3 itu sin 3 radian adalah 0,145. Jelas bukan derajat ya. Kalau Anda kalkulator 3 derajat, 3 radian adalah 3 per berapa? Pi itu kan 3,14 ya. 27. Pi itu kan sorry, 3 per pi, 3 per pi ya. Kali 140 derajat. Ini susah ya. Jadi desimal itu ini dalam bentuk apa? Radian ya. Jelas? Halo? Ya. Tapi kalau seandainya dapatnya itu adalah umpamanya tadi 0,1457. Nah, 3 angka belakang koma, 7 ini lebih besar 5 ke atas dibulat 1 jadi apa? 0,146. 6. Ya. 5-nya berubah jadi 6. Betul nggak? Iya. Nah, itu pembulatannya ya. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Ya. Nah, ada pertanyaan di sini dulu, masih ada satu lagi. Tinggal 15 menit. Ya. Terakhir adalah deret kuasa atau power series atau deret pangkat ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini ya. Oke. Terakhir ini saya ambil dari sini. Kurang. Jadi ini yang untuk harga X yang mana deret konvergen dan untuk harga X yang mana deret divergen. Atau kata lainnya tentukan kekonvergensian deret kuasa atau deret pangkat atau deret power series bahasa Inggris. Deret kuasa itu deret pangkat atau power series. Oke, ini ada 2 macam, ada bentuk tunggal, ada bentuk majemuk ya. Oke, kita lihat sekarang yang singlenya. Jadi ini adalah power series ya. Power series. Itu adalah kalau diterjemah bahasa Indonesia power itu tenaga, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Power house, PK itu kan power series. Jadi tenaga, tapi di sini maksudnya kuasa ya. Atau ini disebut deret kuasa atau nama lainnya deret pangkat. Ya, lebih populer ini ya, deret pangkatnya agak jarang.
Nah, ada dua macam. Di sini ada, kita bagi dua. Ini bentuknya yang single. Ini apa? Para single. Ini apa ya? Bukan atau ini tunggal. Ini majemuk. Kita lebih apa ya? Kita pakai istilahnya. Ini yang tunggal. X-nya yang tunggal ya. X tunggal. Di sini majemuk. X majemuk. Majemuk itu ya lebih dari X. Jadi misalnya ini sigma, sini adalah apa? X pangkat N per N kuadrat misalnya. Sini sigma N1 sampai tak hingga, atau 0 kadang-kadang bisa 0 juga. 1 sampai tak hingga. Sini X min 3. X min berapa misalnya? X min 10 pangkat N per N kuadrat. Misalnya gitu. Halo? Ya, Pak. Nah, ini biasanya dibentuknya sigma N dari 1 sampai tak hingga. Ini misalkan Z nih. X min 10 itu Z. Z pangkat N per N kuadrat. Paham maksudnya? Paham. Ya. Oh ya, ini bisa diubah jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N kuadrat dikali X pangkat N. Ini single maksudnya. Single pangkat N. Kalau ini bisa diubah jadi N sama dengan 1 sampai tak hingga seper N kuadrat kali Z pangkat N. Nah, Z di mana Z-nya adalah X min 10. Jelas? Jelas. Nah, ada syaratnya. Syaratnya deret konvergen. Ya. Syaratnya di sini deret konvergen. Oh, sorry. Jangan masuk dulu. Oke. Ini dulu. Eh, ini bentuknya adalah AN. Bentuk umumnya adalah ini adalah AN kali X pangkat N. Ya. Bentuk umum ini adalah AN kali X pangkat N. Kalau sini AN kali Z pangkat N. Paham nggak? Halo? Ya, Ini Pak. AN kali X pangkat N. Betul nggak? Kalau sini apa? AN kali Z pangkat N. Ini majemuk. Bisa ke warna kuning ya. Ini adalah tunggal. Ini adalah majemuk. Paham? Paham, Pak. Nah, berarti sini AN-nya berapa? AN-nya sama dengan seper N kuadrat. Di sini apa? X tetap deh. Ya, ya enggak? Halo? Ya, Pak. AN-nya adalah AN-nya seper N kuadrat, X tetap. Kalau ini AN-nya tetap, ini AN-nya. AN-nya adalah seper N kuadrat, tapi Z-nya adalah X min 10 ya, pangkat. X min 10, betul. Jadi ya. Paham ya? Paham, Pak. AN-nya, ini AN-nya, ini tambah Z. Z-nya jadi. Nah, kemudian kita cari sini apa? AN plus 1. Di sini AN plus 1 berapa? Berarti seper N plus 1 pangkat 2 enggak? Dan ya, N-nya diganti N plus 1. Berarti AN plus 1-nya adalah seper, ini pakai segitiga Pascal. Kuadrat utama, N kuadrat, 2 kalinya, 2 kali N kali 1, 2N, tambah 1 kuadrat 1. Ya enggak? Sama, ya, ini juga ada. AN plus 1-nya juga sama, yaitu seper N plus 1 pangkat 2. Atau seper N kuadrat ditambah 2N. 2N tambah 1. Nah, kemudian jari-jari konvergensinya sama ya. Yang berikutnya kita bagi dua lagi. Cari jari-jari ya, jari-jari konvergensi. Konvergen dikatakan konvergen
Tapi bukan konvergen ya, dua titik pelaku dua-duanya juga diajari sama ya, konvergensi. Dia kata konvergen ya, diajari konvergensi. Itu lambangnya ada yang pakai R, ada yang pakai rho. Rho kayak tauge ya. Mungkin kalau rho itu di fisika adalah massa jenis, itu enggak? Halo? Ya. Oh, Ya, betul, Pak. Rho itu massa jenis kayak tauge. Ini adalah limit dari N menuju T hingga dari H mutlak, jadi dari nggak boleh negatif, AN per AN per 1. Hati-hati. Kalau rasio, ini rasio bentuknya, tapi rasio, tes rasio kita balik UN plus 1 di atas per UN. Ya. Sama limit dari N menuju T hingga dari AN per AN plus 1. Ya. Oke. Kemudian direct konvergen. Ya, direct konvergen. Terjadi harga mutlak X kecil dari rho. Kalau sini direct konvergen, jadi tunggal menjemuk sedikit ada beda sini ya. Kapan terjadi direct konvergen pada yang menjemuk? Harga mutlak Z kecil dari rho. Beda ya. Jadi X ini Z, ya enggak? Halo, iya Pak. Ya. lihat sini. Ini X tunggal, ini Z majemuk ya. Oke, terus di sini ini pasti nanti X-nya terletak antara apa? Negatif rho sampai plus rho. Ini Z terletak antara negatif rho sampai rho. Tahu alasannya? Halo, Iya Pak. mengapa gitu? Alasannya tahu enggak? Mengapa kalau harga mutlak X kecil dari rho, mengapa hasilnya ini? Boleh langsung min rho dan antara min rho dan plus rho. Bisa kecil 1, X antara min 1 dan plus 1. Untuk menghilangkan harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi harga mutlaknya hilang kalau dipangkat duakan. Ini juga dipangkat duakan. Itu pindahkan secara aljabar X kuadrat kurang rho kuadrat kecil dari 0. Ya, nah? Kemudian ini difaktorkan, mesti ingat nggak? A kuadrat kurang B kuadrat apa? A tambah B kali A min B. kuadrat dengan B kuadrat adalah A 1 plus B kurang, betul nggak? dikali A A min B min B. Ya, berarti ini X plus rho, satu lagi X min dikali X min rho. jadi 0, pakai garis ulangan. Ini kalau sama dengan 0 berapa? X tambah rho sama dengan 0, X min rho. Ini plus rho. Walaupun ini Plus rho. terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri ya. Ya. Nah, tandanya Min. di depan ini nih. Di depan X ini plus, di depan X ini plus. Plus kali plus apa? Plus. 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 Plus Min. min plus. Plus. Tandanya apa? Negatif. Negatif itu kecil non negatif. Berarti yang bicara adalah daerah Negatif. negatif. Betul. Yang bicara adalah daerah negatif. Ya. Jadi daerah negatif ini. Nah, daerah negatif ini artinya apa sih? X-nya terletak antara apa? Antara min rho plus Min rho. rho dan plus rho. Betul kan? Jadi Ya. ini Anda lihat benar kan? Ini hati-hati nih, ini Z nih. Ya. Nah, kalau ini Z, hati-hati. Tadi Z-nya berapa tadi? Contohnya tadi. Kalau X min 10 ya. X min 10. Nah, kalau X min 10, jadi tadi di sini apa? Kalau Z agak mudah Z kecil dari rho, berarti Z terletak antara min rho plus rho. Ya. Nah, kita ambil lah misalnya rho-nya itu sama dengan 1. Ya. Jadi hasilnya kalau ini sama dengan 1 berapa tuh? Min. Kalau sama dengan 1 ini contoh aja ya. Kalau sama dengan 1 ini menjadi Min 1. 1, ini min rho. Z terletak antara min 1 dan 1 enggak? Ya. Nah, Z-nya tadi berapa? X min 10 ya. Ya. Antara
min 1 dan 1. Nah, ini ketidaksamaan nih. Supaya min 10-nya hilang, diapakan? Ditambah 10 enggak? Iya. Min 10-nya hilang ditambah 10. Sekali tambah 10 supaya adil semua tambah 10. Iya. 10, salah, sorry. Ini min 1. Min 1 Ini tambah min 1 10. tambah 10. Sini 1 tambah 10. Itu enggak? Betul. Nah, di sini min 1 tambah 10, 10 kurang 1, 9 ya. 9. Min 10 tambah 10, 0, tinggal X saja. X. Terus ini 1 tambah 10, 11. sudah jelas. Jelas. Oke. Nah, Oke. setelah itu apa yang kita lakukan? Wah, sabar ya, tambah waktu sekian apa ya. Ya. Nah, baru kita yang satu lagi tinggal menggunakan garis bilangan aja, ya. Jadi kita gunakan untuk deret apa? Isyarat ya. Syarat syarat deret apa? Divergen untuk kedua-duanya kita bagi dua. Kita bagi dua sini ya. Yang sini tinggal pakai garis bilangan aja. Di sini tadi berapa tadi? Antara min 1 dan 1, betul enggak? Yang pertama. Iya. Kalau misalnya rho 1 sini tadi kan konvergen dari apa? Syarat deret konvergen apa? X serta antara min rho dan rho-nya 1, jadi min 1 plus 1. Berarti sini min 1, sini plus 1. Nah, ini antara ini adalah konvergen. Maka di luar ini adalah apa? Di luar ini adalah divergen. Ya kan? Iya. Di luar ini adalah ini divergen. Berarti ini divergennya ya ini divergen, ini divergen. Artinya apa? Sebelah kiri apa artinya dari min 1? X kecil dari min 1. Sebelah kanan apa artinya? Besar dari 1. X lebih Ini besar. kata atau. Atau. Terjelas? Iya. Kemudian yang satu lagi mana tadi? Yang ini. Antara X yang dapat antara 9 dan 11. Ya. Sebetulnya di sini tidak 9 dan 11. Ya nak? Ini Iya. adalah konvergen. Maka di luarnya apa? Divergen. Ini adalah divergen. Ya udah, kita kasih warna kuning ya. Ini adalah divergen, yang kuning divergen. Tulis. Ini divergen, ini divergen. Apa artinya sini? X lebih Sebelah kecil kecil dari 9, sebelah kiri 9 dari 9, kecil 9. Sebelah kanan atau dari 9, besar dari 11. Ya nak? Sini. ya. Ini. Sebetulnya ada syarat. Syarat ininya bisa juga kita gunakan agam mutlak X besar dari rho. Berarti apa sini? X kecil dari min rho atau X X besar dari rho. besar dari rho. Maksud nih, rho-nya 1. Misalnya rho-nya 1 ya. Nah, di sini hati-hati. Di sini agam mutlak Z besar dari rho. Nah, ini repot tong pakai ini. Lebih gampang kita pakai gambarnya ya. Ya, ini sama juga nih. Ini X-nya Lebih kecil dari 9 atau ini X besar dari 11. ya, atau ya lebih susah ya kalau kita pakai ini, pakai gambar ya gampang. Jelas ya? Ya. Baik, kita langsung ya mulai nih. Ini artinya sama dengan apa nih? Sigma N dari 1 sampai berapa nih? Seper N pangkat 3 kali apa? X min 3 pangkat N. Sama enggak? Ini apanya nih? Ini AN-nya. Betul kan? AN-nya. Iya. Ini Z-nya. Betul nggak? Ya. Berarti AN. Berarti AN sama dengan seper N pangkat 3. Terus ini Z sama dengan X min 3. Nah, AN per 1 berapa? Nah, ini yang agak pangkat 3 berat ya. Mungkin pangkat 2 aja cukup.
Berarti sini N tambah 1 pangkat 3. Hasilnya apa tuh? Koefisiennya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 enggak? Halo? Iya. Segitiga Pascal, ya kan? 1 kali N pangkat 3. Sini, 3N. ya kan? N-nya turun ya. Halo? Iya. Ini N-nya turun, ini N-nya turun. 3, 2, 1. Ya, itulah. Jadi hasilnya ini adalah seper N pangkat 3 tambah Tambah 3N 3N kuadrat kuadrat. ditambah 3N 3N. tambah 1. Baru kita sini apa? Syarat. Syarat deret apa? Konvergen apa? Harga mutlak Z Z sini ya. Ya. Oh ya, sebelumnya cari dulu dari konvergensi salah sih. X min. Belum saya. Jadi konvergensi belum cari. Mana row-nya belum dapat kan? Jadi Ya. jari konvergensi. Konvergen dikatakan mungkin hati-hati jangan jawab konvergennya dua-dua, divergen juga cari ya. Namanya konvergensi. Ya, jadi konvergensi row sama dengan apa? Limit n menuju tak hingga dari AN dibagi AN per 1. Ya enggak? Ya. Nanti limit dari apa? N menuju tak hingga dari apa? AN-nya berapa tadi? 1 per N per 3 ya. N per N pangkat 3 ini seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat ditambah 3N plus 1 ya. Harga mutlak, betul enggak? Ya jadi kan harga mutlak positif ya. Enggak ada negatif. Ya jadi enggak pernah negatif. Jadi ini limit dari N menuju tak hingga dari apa? Halo? Menuju tak hingga dari, ini terbalik ya. Betul enggak? Ya. Ini dibaliknya naik ke atas ya. Naik ke atas. Jadi apa tuh? Tahu nggak maksudnya? Kita bikin dulu. N Ya. pangkat 1 per N3 dikali N3 tambah 3N 3N kuadrat. kuadrat ditambah 3N 3N plus tambah 1 1 per 1 per gitu ya. 1. Sehingga limit dari N menuju tak hingga dari N pangkat 3 ditambah 3N 3N kuadrat tambah 3N plus 1 dibagi N N pangkat pangkat 3. 3. N pangkat berapa tertinggi? Antara 3. mau kasih warna kuning, warna hitam. Salah klik. Ya, ini kuning ya. Betul enggak? Ya. Hasilnya apa? Kenapa koefisiennya? 1 per 1. Iya, jadi limit N menuju tak hingga dari 1. koefisien pembilang 1 penyebut 1. Betul enggak? Ya. Hasilnya 1. Di row 1 kan? Ya. Nah, tadi Z sama tadi yang baru syarat. Z sama yang berapa tadi? 10 X min 3. X min 3 ya. X min 3. Oke. Terus syarat deret konvergen. Syarat deret konvergen. Saya singkat ya, convert. Syarat deret konvergen adalah apa? Harga mutlak Z kecil dari rho. Nah, Z itu berapa tuh? X min 10 gitu ya. Kecil dari 1, betul enggak? Ya. Berarti X min 10 itu terletak antara apa? Negatif 1 dan positif 1 enggak? Ya. Iya kan? Ya. Atau Z, mungkin di Z sini juga boleh ya. Z-nya diganti. Nah, supaya min 10-nya hilang, di apa? Lakukan apa? Min Tambah 3. min 3 kok min 10 di pengaruh tadi. Ya kan? Ya, min 3. Min 3 ya. Ini min 3. Supaya min 3 hilang kan ditambah 3 kan? Ya. Sekali tambah 3 semua adil tambah 3. Semua kiri kanan tambah 3. Jadi 1 ditambah 3. Ya lah. 3. Jadi hasilnya apa sini? 3 sama 1, 2. Ini min 3 tambah 3, 0. Tinggal X. Ini X. apa? 4. 4. Jadi konvergen syaratnya ini kan. Di syarat konvergen adalah X terletak antara 2 dan 4. Nah, divergen tinggal pakai gambar aja. Ya. Syarat deret apa? Divergen kita gunakan gambar aja.
Ini 2 dan 4. Ini adalah konvergen. Maka di luar itu adalah Divergen. divergen. Ini adalah kasih warna kuning gitu, atau garis-garis boleh. Dan ini adalah divergen. Betul nggak? Tuh. Divergen. Nah, divergen di sini apa artinya? Sebelah kiri kecil Lebih dari kecil 2, sebelah dua. kanan besar dari 4. Sini kata Atau. Nah, ini syarat divergen. Tetapi ada hal yang perlu kita tahu. 2 itu dan 4 masuk konvergenkah atau divergenkah? 2 dan 4. Nah, kita masukkan X sama dengan 2, dimasukkan ke dalam derek kuasanya. Jadi derek kuasanya apa? Sigma N dari 1 sampai T hingga, apa tadi? X min 3 ya, pangkat N per N pangkat 3 ya. Ya. Nah, kita masukkan aja. X-nya ganti 2. X sama dengan 2 kita masukkan. Berapa tuh? Sigma N dari 1 sampai T hingga, X-nya ganti 2. 2 2 kurang min 3 3 bar turun N. pangkat N. Ini apa? N pangkat 3. Terus ini adalah sigma. N pangkat Ini adalah min 1. 1 pangkat N enggak? Ya. N pangkat 3. Ini kan boleh tulisnya gini. Sigma N dari 1 sampai T hingga min 1 pangkat N dari 1/n pangkat 3. Ya. Deret apakah ini? Nah, deret apa nih? Deret Deret berseling. Deret apa? berseling. Berayun. Ya nak? Ayun, ya, Deret berganti. berganti tanda. Alternating series. Ya nak? Berseling, Ya. berayun, Betul, ganti Pak. tanda. Ini suku bersistemnya apa? Nah, ini UN-nya. UN-nya adalah 1/n pangkat 3 kan? Ya. Ini menyebabkan tanda min plus, ya kan? Ya. Betul, Pak. Nah, terus yang pertama apa? Yang pertama UN-nya sama dengan 1/n pangkat 3. Ini 1/1 kuadrat 1, 1/2 kuadrat, 1/2 pangkat 3, sorry. 1/8, 1/3 pangkat 3, 1/27. Makin lama makin kecil atau makin besar? Menurun, Pak. Makin kecil kan? Sehingga ini Turun sudah monoton. Turun monoton ya. ya, turun monoton, makin kecil. Ya enggak, ini artinya 1/1 pangkat 3, 1/2 pangkat 3, 1/3 pangkat 3, dan seterusnya. Ya enggak? Ya. Turun monoton. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, yang kedua, apakah limit UN-nya 0? Kalau iya, konvergen. Nah, sini apa? Limit UN-nya, kita cari apa? Limit dari N menuju tak hingga dari 1/n pangkat 3. Berarti limit dari N menuju tak hingga dari apa? 1 tak hingga pangkat 3. Berapa tuh? Ini 1 tak hingga 0 kan? Ya. Ya. Maka apa? Konvergen. Yang mana tadi? Deret ini. Jadi sigma. Jadi deret ini deret min 1 pangkat N per N pangkat 3 Konvergen, Pak. ya. Konvergen nih, 2 ini masuk konvergen berarti ya. Berarti 2 Ya. ini masuk konvergen, X dengan 2. Kemudian X dengan 4 termasuk juga dimasukkan ke dalam soal sigma apa tadi? 1 X min X min 3 pangkat N N per N pangkat 3. jadi sigma 4 kurang 3 pangkat Ya. N per N pangkat 3 terus apa tadi? Sigma 1 pangkat pangkat N N. ya, 1 pangkat N per N pangkat 3. 1 pangkat N berapa? 1 kan? Ya. Jadi hasilnya adalah 1/n pangkat 3. Deret apakah ini? Deret tadi sudah deret P atau hiperharmonik. Ya Ya. enggak? Berapa Ya. P-nya sini? 3. P-nya sama 3 enggak? Ya. Ya. 3 itu bagaimana antara 1 Lebih besar? Besar. Kalau Lebih besar, besar. ini deret apa? konvergen, Pak. Deret apa? Konvergen atau Konvergen. divergen? Konvergen, Pak. Konvergen, ya. Kalau kecil dari 1 divergen sama dengan Divergen. 1 divergen. Ingat nggak Divergen. P tadi? Ya.
Ya. Jadi baru kita jawab deret. Kita salin nih deret konvergen. Betul lengkap boleh apa tadi? Deret divergen. Kita salin tadi berapa tadi? Mana tadi? Ini. Konvergennya antara 2 dan 4. X terletak antara 2 dan 4. Divergen X kecil 2. Itu enggak? Atau X X lebih besar dari 4. besar dari 4. Nah, sekarang tanya, 2 itu masuk apa tadi? Oh ya ini tadi lupa. Konvergen. Konvergen, Pak. Dua-duanya konvergen. Ini karena ini konvergen. Dari P, ya dari konvergen. Deretnya masuk itu ini ya, ini. Deret, oh ya dari P-nya ya itu. Berarti 4 ini masuk konvergen ya. Jadi tinggal tambah aja sini. Ini 2 ini masuk konvergen. Ini kan kata konvergen. Daerah konvergen dikasih sama dengan sini. 4 masuk apa lagi? Konvergen. Konvergen juga. Nah, Ya, Konvergen enggak? oh dua-dua konvergen. Tapi seandainya 4 ini divergen, di sini letaknya nih. Di apa? Di bawah. Ya, jelas ya? ya. Jadi seandainya ini terakhir habis ya. Sorry. Maaf waktunya makan tidak cukup ya. Seandainya gini, X misalnya terjadi X sama dengan 2 adalah deret konvergen, kemudian X sama dengan 4 misalnya deret divergen, maka jadi itu Anda jawab dari deret konvergen. Tadi apa? X terletak antara 2 dan 4, kemudian deret divergen X kecil dari 2 atau X X lebih besar. dari 4. Saya Nah, lupa. karena 2 ini adalah konvergen, sama dengannya di mana? Sama dengannya di konvergen. Ngerti ya? Ya, Nah, 4 itu divergen, misalnya 4. Jadi ini konvergen. Nah, sekarang 4-nya masuk di divergen, di daerah divergen sama dengannya. Gitu maksudnya. ya, Sudah jelas ya? ya. Nah, Jelas, Pak. tapi karena yang tadi soalnya dua konvergen, ya berarti yang tadi itu adalah konvergennya di daerah 2 dan 4 masuk konvergen. Ya enggak? Ya, Jelas sampai sini? jelas. Jelas, Pak. Ya, lewat 15 menit. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Oke. Ya, nah, berarti ini selesai. Kita stop share. Ini juga.